Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kumpulkan para pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto pastikan aspirasi dan kritik masyarakat yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa akhir-akhir ini akan ditindaklanjuti pemerintah dan DPR. Dan sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, Partai Nasdem nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari DPR. Sedangkan PAN juga menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR. Apakah dua langkah ini bisa meredam aksi-aksi protes yang terjadi akhir-akhir ini? Saudara, selengkapnya akan kami bahas dalam Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Saudara, TNI dan Polri menggelar patroli akbar ke sejumlah kawasan Jakarta. Patroli ini bertujuan untuk memastikan Jakarta kondusif. Pasca demo, patroli dilakukan oleh tim gabungan dari TNI dan Polri untuk memastikan keamanan masyarakat. Ada 3 target sasaran wilayah dalam patroli ini. Kelompok pertama, tim akan bergerak di wilayah hukum Jakarta Utara, lalu ke Jakarta Timur dan berakhir di Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya menyebut bahwa patroli dilakukan serentak di 13 Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain hari ini, besok juga rencananya akan dilakukan hal yang sama. Dalam patroli ini, 324 personel dilibatkan. Besok juga akan dilakukan kegiatan serupa dan kegiatan ini juga melibatkan beberapa stakeholders ya, bersama-sama bergabung dengan rekan-rekan jajaran TNI dan jajaran Pemprov DKI. Jadi kegiatan patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Terkait dengan adanya patroli akbar, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bilang bahwa siapapun yang melakukan tindakan anarkistis akan dilakukan tindakan tegas, terukur dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan Jakarta yang aman. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri kabinet ke Istana Negara pada Minggu siang. Para pimpinan partai politik pun ikut hadir dalam pertemuan ini. Beberapa pimpinan partai politik diantaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR Ahmad Muzani juga hadir dalam konferensi pers usai pertemuan merespons unjuk rasa masyarakat. Prabowo memastikan aspirasi, koreksi, dan kritik semua pihak akan ditampung, baik oleh DPR maupun pemerintah. Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto pun mengungkap DPR akan mencabut sejumlah kebijakan termasuk tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Prabowo bilang pimpinan DPR telah mengingatkan anggota Dewan untuk lebih peka pada kepentingan rakyat. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.
Saudara, rakyat menuntut keadilan dan kesejahteraan. Namun ruang demokrasi melalui penyampaian pendapat yang seharusnya damai malah berujung pada aksi ricuh. Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019-2024. Selamat malam Prof. Mahfud. Selamat malam, Radi Saputro. Baik, terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya buat kami. Prof, saya tanya, pemerintah ini seharusnya memastikan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi tanpa ada tindakan represif. Bagaimana sih, Prof? Ya tentu saja itu standar baik internasional ya di dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah kita ratifikasi maupun di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang kita tentang kebebasan menyatakan pendapat. Itu sudah lengkap aturannya. Tapi dalam praktek sering terjadi represi dari aparat terhadap pengunjuk rasa. Tetapi juga jangan nutup mata di kalangan pengunjuk rasa sering ada penyusup-penyusup yang melakukan kekisruhan, keributan. Sehingga kedua pihak harus sama-sama waspada lah ketika akan melayani, untuk aparat yang akan melayani atau mengawasi aksi-aksi untuk menyampaikan pendapat, dan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat atau unjuk rasa itu supaya juga hati-hati, jangan sampai terprovokasi oleh penyusupan. Oke. Itu aja sebenarnya. Baik, Prof, tapi begini, pada saat Anda menjabat sebagai Menko Polhukam sebenarnya juga kan pada saat unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan itu juga selalu ada penyusup-penyusup seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa faktor utama yang menyebabkan penyusup-penyusup itu tetap ada dalam beberapa momen unjuk rasa di Indonesia, termasuk di ibu kota yang kemarin terjadi besar-besaran, Prof? Ya karena memang ada kepentingan-kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin mengacau dan mengambil keuntungan. Tetapi pada umumnya munculnya penyusup ini tidak banyak sih kalau orang hati-hati. Sehingga misalnya kemarin yang rame 2 hari 3 hari terakhir ini kan sebenarnya gerakan itu organik. Saya tidak percaya bahwa itu ada dipengaruhi secara dominan oleh penyusup atau ditunggangi oleh, dikendalikan orang luar. Itu yang numpang aja, kebetulan yang melakukan unjuk rasa itu tidak waspada. Karena dimanapun dan dalam skala apapun, setiap ada unjuk rasa seperti itu penyusupnya pasti ada. Bisa juga bentuknya operasi intelijen, bisa juga bentuknya memang orang punya kepentingan tertentu agar terjadi sesuatu dan sebagainya dan sebagainya. Itu selalu saja ada. Oke, nah saya ini tanya juga dalam hal ini pemerintah lebih spesifik lagi sebenarnya Menko Polhukam ya sekarang namanya Menko Polhukam bukan lagi Menko Polhukam, untuk mencegah ataupun seperti adanya infiltrasi, provokator atau kegagalan aparat keamanan. Bagaimana ini bisa diorkestrasi oleh seorang Menko Polhukam sehingga penanganan demonstrasi ini tidak meruntuhkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan? Ya kalau tanya bagaimana melakukan orkestrasi, tentu saja Pak Menko Polhukam yang sudah punya rencana dan cara-cara sendiri. Kalau waktu saya dulu biasanya 2 hari atau 3 hari sebelumnya, bahkan seminggu sebelumnya kita sering rapat di waktu itu di kantor Subden, kantor Panglima TNI di dekat istana itu. Kita rapat Menteri, Kapolri, semua menteri terkait jika ada demo. Lalu sehari sebelumnya biasanya kita sudah tahu tuh ini kekuatannya ada sekian orang, dari kelompok ini sekian orang, titik kumpulnya di sana, korlapnya ini biasanya udah diketahui semua, sehingga kita bisa kekuatan pengamanan kita dikonsentrasikan di mana, misalnya di DPR atau di mana. Kita juga memberitahu masyarakat jangan mengambil risiko masuk ke kelompok itu kalau dia bukan bagian dari pengunjuk rasa atau punya kepentingan yang sama dengan pengunjuk rasa dan tidak dikenali sebagai lawan dari pengunjuk rasa. Karena kalau diteriak wah ini lawan gitu, ini nyusup gitu, wah dia bisa dihajar rame seperti dulu ada aktivis
yang sampai ditelanjangi, dihajar habis-habisan itu kan Ya. kita sudah beritahu bahwa beritahu ke masyarakat waktu itu bahwa konsentrasi kekuatan massa akan ada di sana. Oleh sebab itu hati-hati, semua harus tertib gitu. Nah, Oke. maka terjadilah hal seperti itu. Saya ingin beranjak kepada konteks penyampaian pendapat dalam ruang demokrasi. Saya ingin Ya. minta pendapat terhadap Prof. Mahfud. Perbedaan mendasar antara demokrasi yang sehat dengan penyampaian pendapat damai versus demokrasi yang berlebihan, yang berujung pada anarki. Bagaimana Indonesia bisa menghindari yang terakhir saya sebutkan tadi? Menghindari terakhir, pertama pihak yang akan menerima aspirasi, taruhlah dalam ini pemerintah juga harus terbuka untuk menerima itu dan akan betul-betul memfollow up, mendengar dan mengolah. Nah, yang kemarin maaf saya katakan, alhamdulillah sekarang udah diatasi oleh Pak Presiden. Yang kemarin itu kan akumulasi karena setiap aspirasi itu sering diremehkan. Sudah ada beritahu ini tindak lanjutnya ndak ada sehingga lalu berakumulasi masyarakat lalu berteriak bikin caranya sendiri. Lalu terjadilah tragedi yang sangat memilukan memakan korban nyawa banyak orang. Kalau 4 meninggal itu kan sudah sangat banyak. Satu aja tidak boleh ada yang meninggal di dalam sebuah unjuk rasa. Oke. Begitu. Lalu dengan adanya sikap pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto hari ini, Prof. Mahfud melihatnya bagaimana? Karena tuntutan-tuntutan yang tereskalasi menjadi sebuah demo yang masif, unjuk rasa yang masif kemarin itu kan sudah juga sebagian dikatakan oleh Presiden hari ini akan dieliminasi, seperti misalnya tunjangan DPR yang terlalu fantastis begitu ya, akan dieliminir, kunjungan kerja ke luar negeri akan juga dieliminir, akan juga dibatasi, lalu juga pencopotan atau penonaktifan anggota-anggota DPR yang dinilai terlalu arogan juga sudah dipenuhi. Nah, bagaimana langkah ini sudah bisa meredam apa yang terjadi belakangan ini? Ya, menurut saya untuk jangka pendek. Jadi ini kan harus ada jangka pendek. Jangka pendek itu menghentikan tindak kekerasan, penjarahan dan kerusuhan dulu. Saya kira jalan keluarnya sudah disampaikan oleh Presiden. Lalu jangka yang dalam lebih panjang sedikit, ini langsung mengolah aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu kan soal fasilitas DPR itu kan hanya salah satu pemicu. Banyak hal sebenarnya yang sekarang ini tertunda, yang ketika masyarakat berteriak itu dibilang iya saja, dibilang terkadang malah diejek dengan dengan sikap yang seperti mau melucu tapi tidak lucu gitu. Nah, itu kan sering sekali terjadi begitu. Sehingga begini saya beritahu pada tanggal 29 Mei kemarin dan tanggal 27 Juli kemarin di Jogja, saya bertemu dengan para akademisi di Jogja. Kesimpulan begini, pemerintah ini tidak pernah mau mendengar masukan. Terkadang tidak ngerti gitu. Ada beberapa teman dari UGM itu sudah disampaikan resmi, iya tapi ternyata tidak ngerti karena tidak ada follow up-nya. Ternyata juga mungkin tidak sampai ke Presiden gitu. Sehingga Pak Presiden tuh laporannya lalu masih mentah atau dibuat-buat, lalu umpan baliknya gitu atau follow up dari masukan-masukan itu tidak ada, sehingga kami waktu itu ketika bertemu di Rumah Makan Sasanti dan di Hotel Ambarukmo yang kedua itu, ya sudahlah Pak gitu, sudah Presiden dan pemerintah ini tidak usah kita beri masukan, nanti akan menghadapi masalah sendiri gitu, seperti yang dulu itu ketika di bulan-bulan Juni gitu ya, bulan Agustus tahun 2004 yang terjadi kerusuhan Garuda Biru itu kan kita sudah mengatakan sebelumnya, kalau anda mumpung masih bisa silakan berbuat apapun, tapi suatu saat Anda akan mengalami menabrak batu sendiri. Nah, terjadilah peristiwa Agustus tanggal 21 itu. Yang sekarang ini kami juga di UGM kemarin, teman-teman UGM, saya tidak mengatasnamakan UGM ya. Karena semuanya di luar. Juga begitu Pak, kami sudah sampaikan masukan ke sini, ke menteri ini, tapi dari pemerintah tuh enggak ada, cuma ditampung dan seperti tidak ngerti. Ya sudah,
kita bilang kita sudahlah nggak usah terlalu banyak kritik, tidak perlu apa. Kita sekarang diskusi-diskusi ilmiah aja untuk memberi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini akan menghadapi akan terbentuk tembok sendiri. Nah, sekarang terjadi tembok itu tidak lama kan, dari bulan Mei, Juli, lalu ini Agustus terjadi. Kita sudah menduga karena terjadi akumulasi dalam banyak hal yang tidak ditanggapi, dan itu menyebabkan semua elemen yang punya kepentingan itu berkumpul dalam satu gerakan, lalu mungkin ada yang menunggangi. Nah, oleh sebab itu demokrasi itu harus memberi saluran yang proporsional terhadap setiap aspirasi itu. Bahwa ada penumpang gelap mungkin ya pasti ada lah, tetapi yang sebagian besar itu organik. Kalau penumpang gelap itu ya gerakan sekecil apapun adalah yang berkepentingan. Nah, itu biasa aja. Ya, intinya yang Anda mau katakan ya jangan pemerintah ini jangan tone deaf gitu ya, jangan tidak, sedikit saja aspirasi harus didengar begitu daripada menjadi bola salju nanti. Baik, Prof, saya ada yang menarik juga ini soal tuntutan massa atau publik soal RUU perampasan aset. Ini di periode Anda juga sempat dibahas pada saat Anda menjadi Menko Polhukam. Hingga saat ini belum juga disahkan. Dan ini bisa juga menjadi bola salju kembali jika memang tidak dibahas, karena kita tahu publik juga marah dengan RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan ini, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan anarkistis yang merugikan juga. Merugikan publik sendiri, mengklaim bahwa barang-barang ataupun harta yang bukan haknya itu diambil oleh publik ini ya. Bahasa halusnya seperti itu. Bagaimana Anda menilai RUU perampasan aset yang hingga saat ini belum disahkan juga, Prof? RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh semua elemen pejuang-pejuang demokrasi. Nah, oleh sebab itu tadi sebelum ini saya bertemu dengan eksponen guru besar sebuah alumni organisasi organisasi siswa ini, alumninya. Itu begini, ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1. Tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat. Saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan Perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional, jadwal gitu. Lalu itu tertunda sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu belum selesai. Tapi sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak, buat Perpu, Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau ada apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Buat aja pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Mudah-mudahan, amin. Nah, dari diskusi kita malam hari ini intinya sekecil apapun aspirasi harus diserap gitu ya, jangan tone deaf, dan ruang-ruang demokrasi sekecil apapun ruangnya di iklim demokrasi, saya percaya bahwa Indonesia masih memiliki ruang diskusi yang luas sehingga aspirasi-aspirasi publik bisa ditampung dan bisa diwujudkan oleh pemerintah. Terima kasih Prof Mahfud sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya informasi soal Nasdem atau Partai Nasdem yang menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbah dari DPR. Sedangkan PAN atau Partai Amanat Nasional juga nonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR. Akankah langkah ini dapat meredam situasi panas saat ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Sekjen Partai Golkar Sarmuji
mengumumkan Adis Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Sarmuji menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota Dewan. Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang, DPP Partai Golkar menegaskan aspirasi rakyat jadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Dan untuk itu, Golkar memutuskan Adis Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Di sisi lain, Partai Nasdem juga menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menyatakan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan terhitung sejak 1 September 2025. Hermawi menjelaskan Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan karena dinilai telah menyimpang dari garis perjuangan Partai Nasdem. Partai Amanat Nasional juga umumkan penonaktifan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR. Keduanya nonaktif terhitung sejak 1 September 2025. Saudara, DPR telah meminta maaf dan siap mengevaluasi fasilitas yang mereka terima. Sedangkan partai politik juga telah memberikan sanksi kepada anggotanya yang dalam tanda kutip bermasalah. Lalu efektifkah ini untuk meredam kemarahan publik? Kita ulas bersama anggota DPR RI periode 2014-2019 Zulfan Lindan dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas, malam Randy. Baik, Bung Zulfan, saya tanya dulu ke Bung Zulfan, sanksi nonaktif untuk anggota DPR yang kemarin tidak berempati katanya kepada rakyat, cukupkah ini untuk meredam semuanya? Ya pertama itu kan kalau kata-kata nonaktif kan satu saat bisa aktif lagi kan. Jadi sebenarnya bukan nonaktif. Kalau perlu dipecat bukan hanya dari DPR, dari keanggotaan partai. Karena saya kira sudah keterlaluan ya apa yang dilakukan itu. Dan efeknya kemana-mana kan kalau kita lihat efek dengan kemana-mana kan. Jadi sehingga ini sudah parah sekali. Kalau sekedar nonaktif saya kira itu masih ecek-ecek lah. Ya, karena partai takut dari ancaman-ancaman massa kan gitu. Jadi kalau memang mau serius ya diberhentikan betul. Dari dicabut keanggotaan partainya dulu. Jadi menurut Anda belum cukup ya? Artinya kan dia menjadi beban yang sangat berat buat partai kan. Tapi begini, partai politik juga punya andil sebenarnya untuk menciptakan kader-kadernya begitu. Ada yang salah dalam kaderisasi partai politik akhir-akhir ini sehingga menciptakan politisi atau kader-kadernya yang apalagi terlebih yang duduk di parlemen bisa slip of tongue, bisa salah bersikap, bisa near empati begitu? Menurut saya pengalaman saya di Nasdem 10 tahun ya, tidak ada yang namanya kaderisasi partai. Hampir semua yang jadi anggota DPR, yang dicalonkan jadi bupati, wali kota itu kan banyak kan orang lompat pagar semua. Ya kan? Ya lompat pagar karena tidak percaya kepada kader, karena kalau kader yang maju belum tentu bisa menang. Tetapi kalau mantan bupati jadi anggota DPR, mantan pengusaha jadi caleg DPR dan lain-lain, itu diharapkan justru bisa menarik suara supaya bisa menang, mendapatkan kursi kan. Nah, tapi kalau misalnya kader sendiri tidak yakin partai politik dengan kadernya sendiri bahwa ini akan membawa kursi untuk kemenangan. Bukan hanya Nasdem, hampir semua partai seperti itu. Kita lihatlah kan banyak artis yang dia bukan kader tiba-tiba muncul jadi caleg, pengusaha, bupati, mantan wali kota, mantan bupati, mantan gubernur, hampir rata-rata kan seperti itu. Nah itu yang saya katakan kemarin itu, ini akhirnya apa? Muncullah yang namanya anggota DPR karbitan itu. Banyak kader ataupun bukan kader lah ya, banyak individu yang loncat pagar, Bung Toto, Mas Toto. Bagaimana melihat hal ini, fenomena ini, dan akhirnya memunculkan sikap-sikap yang saya sebutkan tadi, dan akhirnya bisa memunculkan kemarahan publik? Saya malah tergelitik ya dengan istilah Mas Radi tadi, bahwa ini apakah bisa untuk meredam kemarahan publik. Saya merasa seharusnya yang tepat bukan istilah itu. Harusnya dimulai dari kesadaran
kalau hanya sebatas pada meredam kemarahan publik, artinya kan ini keterpaksaan. Artinya kan ini hanya karena kebetulan viral. Jadi jangan-jangan partai selama ini sudah tahu kelakuan buruknya, beberapa kadernya, beberapa anggotanya, tapi selama tidak viral ya nggak apa-apa. Nah, ini yang berbahaya. Nah, dalam konteks itulah kemudian partai akhirnya akan membiarkan budaya-budaya karbitan tadi, perilaku-perilaku yang selama tidak viral tidak membuat masalah, selama ada kontribusi finansial buat partai, selama ada kontribusi elektoral buat partai, hal-hal yang dianggap sebagai etika atau value dengan sesuai dengan nilai partai itu tidak dijadikan KPI, tidak dievaluasi, tidak dibuat laporannya. Nah ini kan problem klasik ya, yang pertanyaannya selalu muncul setiap 5 tahun, pertanyaan mengenai kenapa artis tiba-tiba bisa jadi caleg, lalu kemudian kenapa tidak ada kaderisasi, dan memang ini tidak pernah diniatkan untuk diubah secara sistemik, Mas Radi. Contoh misalnya, kalau kita mau berbicara mengenai aturan, kenapa sih tidak dibuat aturan misalnya untuk menjadi calon anggota DPR di dapil tertentu, ada aturan misalnya dia pernah tinggal di daerah tersebut misalnya selama beberapa tahun. Kita bisa berdebat mengenai selama beberapa tahunnya. Ketika ada seseorang bisa menjadi caleg DPR atau DPRD misalnya, caleg DPR lu nggak main-main mewakili di level nasional, itu tidak ada aturan yang misalnya memaksa bahwa dia beberapa tahun pernah menjadi kader di partai tersebut, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia memang punya track record sesuai dengan partai tersebut. Ini kan tidak pernah memang dengan niat dibuat dalam sebuah aturan. Inilah yang kemudian menyebabkan setiap 5 tahun kita melihat dan bertanya tentang hal-hal yang sama. Ngomong-ngomong orang partai, Bung Zulfan ini juga kan lama di partai ya, di DPR juga 2 periode begitu. Ya, ini juga sebagai representasi partai. Nah, yang disebutkan oleh Bung Toto tadi, saya tertarik begitu. Benar nggak bahwa sebenarnya partai politik itu sebenarnya tidak sadar dengan kelakuan kadernya yang minus, baru disadarkan dengan sesuatu yang viral? Iya, itu benar. Saya kira memang selama ini kan kontrol partai terhadap anggotanya itu kan lemah. Ya, artinya secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Ya, apalagi kualitatif. Misalnya apa yang mereka lakukan secara serius sebagai anggota parlemen misalnya di dalam memperbaiki keadaan masyarakat, apalagi kita bicara dikaitkan dengan ideologis yang mana gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya memang sesuai dengan apa kata Mas Toto itu saya sangat setuju. Memang tidak ada kontrol dari partai politik atau dari pimpinan partai kepada anggotanya. Baik, terakhir saya ke Mas Toto. Ini seolah-olah pernyataan ataupun sikap yang terlembaga karena berbarengan juga dengan sikap yang dinyatakan oleh Presiden. Nah, ini murni dari partai politik atau jangan-jangan ada tekanan dari Presiden? Karena sanksi diberikan sebelum pimpinan parpol ini juga kan ketua umumnya ya Presiden kita sendiri. Ada 2 catatan kritis ya Mas Radi dalam konteks ini ya. Yang pertama dalam konteks kepartaian, dalam konteks perilaku anggota DPR kita tetap harus mengapresiasi lah bahwa minimal kemudian ada sanksi yang tegas dari orang-orang yang dianggap bermasalah. Walaupun menurut Bang Zulfan saya sepakat tidak cukup berhenti sampai nonaktif yang kemudian berpotensi jadi drama tiba-tiba aktif lagi, misalnya seperti itu. Tetapi di situ ada catatan, bagaimana partai-partai ini nanti kita akan uji. Apakah sekedar karena ketahuan viral, apakah karena kemudian menyelesaikan masalah secara temporer, atau ada sebuah kesadaran baru. Bagaimana cara mengukurnya? Ada perubahan sistem nggak? Ada perubahan aturan nggak? Mereka nanti memberikan laporan nggak? Absensi, memberikan laporan nggak tentang dana reses? Kalau partai memang niat, partai bisa menjadi wadah untuk kemudian membuat aturan-aturan baru yang kemudian membuat masyarakat bisa percaya bahwa memang ada perubahan di situ. Yang kedua, saya tetap ingin memberikan catatan juga. Menurut saya problem kemarahan publik tidak sekedar ada di lembaga legislatif, tapi ada di beberapa kebijakan yang sifatnya kontroversial dan seakan-akan publik tidak tahu cara menyalurkan aspirasi ketika ingin mengkritik, ketika ingin menyampaikan saran dan masukan. Karena anggota DPR nggak menjalankan fungsi pengawasannya. Kenapa? Karena udah deal ketumnya dengan Presiden. Kenapa? Karena sudah dibagi jatah menteri. Pada titik itu semua akan menjadi mandul dan menurut saya kita akan lihat ke depan apakah memang akan terjadi sebuah perubahan di situ.
Ya, saya berharap yang terakhir tadi disebutkan oleh Bung Toto, ada kesadaran baru dari partai politik untuk mengubah secara sistemik apa-apa yang selama ini salah begitu. Termasuk tadi ya, kesadaran soal etika, kesadaran soal bersikap dan lain-lain. Terima kasih Bung Toto dan juga Saya mau tambah sedikit satu menit. Singkat saja Bung Zulfan karena sudah habis waktu kita. Sorry. Jadi menurut saya ini karena pimpinan partai ini ketakutan didemonstrasi oleh massa, akhirnya mereka lakukan itu gitu loh. Bukan karena kesadaran. Bukan karena kesadaran. Tapi saya tetap berharap sebagai warga negara Indonesia, tetap berharap karena partai politik representasinya ada di parlemen, ya tentu saja parlemen itu bagian dari pemerintahan. Meskipun ini fungsinya juga merupakan checks and balances, saya tetap berharap sistem berpolitik melalui partai politik ini bisa benar-benar berubah, termasuk menanamkan kader-kader terbaiknya untuk bisa lebih berempati pada publik. Terima kasih Bung Zulfan dan juga Mas Toto sudah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Saya selalu. Sampai jumpa. Dan saudara, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara Pangdam Jaya Mayor Jenderal Deddy Suryadi memastikan situasi Jakarta hari ini telah kondusif setelah sebelumnya beberapa titik di Jakarta terjadi demo yang berujung ricuh. Majen Deddy Suryadi memastikan Jakarta dalam kondisi kondusif dan terlihat dari lalu lintas yang berjalan aman lancar. Meski demikian, Deddy tetap meminta kepada warga Jakarta selalu tetap saling jaga karena keamanan kota Jakarta adalah tanggung jawab bersama. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam dan kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro, menutup Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan